Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita ada di sesi yang sama yaitu intermezzo, interdimensi, zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point dengan tema kita hari ini. Temanya adalah apakah dia hanya mencintai kamu saja? Apakah dia hanya mencintai kamu saja atau tidak? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung juga Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Oke, bacanya di sini bersifat general reading, terkadang bisa resonate dengan kamu atau mungkin juga tidak sama sekali. Bisa tertukar ya antara energi kamu dengan energinya dia. Dan kita akan langsung to the point ya, tentang temanya adalah apakah dia hanya mencintai kamu saja? Apakah dia hanya mencintai kamu saja atau tidak ya? Kita akan cek bersama-sama untuk energi yang pertama. Karena peran utamanya adalah dia dan kita akan sepenuhnya lihat untuk energinya dia. Ada kartu Ten of Scary, ada kartu The Fool. Oke, ada kartu The Moon. Wow. Ada kartu Seven of Shadow. Ada kartu The Chariot. Ada kartu Ten of Sing. Ada kartu The Magician. Dan ada kartu Four of Spooky. Ranah percintaan, apakah dia hanya mencintai kamu saja atau tidak? Yang pertama di sini ada kartu Ten of Scary ya. Dia mencintai kamu. Dia hanya mencintai kamu. Tapi terkadang cintanya dia itu sedikit dipaksakan ya. Dia sebenarnya tidak merasakan sebuah kebahagiaan bersama kamu. Dia merasa bahwa dirinya dia itu kurang sekali menemukan sebuah hal-hal yang berkaitan dari segi kebebasannya dia ya. Cintanya memang ada ke ranah kamu. Dia memang menyudutkan kamu di sini karena dia juga ngerasa bahwa diri dia nggak bahagia. Diri dia itu butuh sekali sebuah pertolongan di sini. Mungkin antara hubungan kamu dengan dia ini seperti hubungan berada di ujung tanduk, bahwa aku dan dia ini seperti lagi melakukan sebuah pertempuran ya. Apakah ini adalah pertempuran terakhirku dengan dia atau tidak? Karena hal-hal yang berkaitan dari cekcok, miskomunikasi, debat dari chatting dan lain sebagainya, itu mungkin akhir-akhir ini terjadi antara hubungan kamu dengan dia ya. Dan Kevin melihat untuk zodiak pertama yang muncul dari kartu Ten of Scary ini adalah zodiaknya Gemini. Dan untuk kalimat oracle dari hubungan kamu dengan dia adalah pertempuran terakhir, akhir dari kompromi dan negosiasi. Carilah jalan lain, jangan berkhianat pada diri sendiri. Nah, ini berkaitan juga dari cintanya dia. Apakah dia hanya mencintai kamu? Jawabannya iya, dia memang mencintai kamu. Tapi ranahnya, ini adalah kisah kamu bersama dia dalam mengambil sebuah keputusan ya. Karena pertempuran kamu dengan dia, ini banyak sekali hal-hal yang berkaitan dari mengkhianati diri sendiri atau mungkin juga dikecewakan. Dan ambillah sebuah jalan pintas di sini dengan cara mengakhiri atau berkompromi atau bernegosiasi dengan dia. Kalau misalkan negosiasi kamu dengan dia tidak menemukan sebuah keputusan, maka alangkah baiknya cobalah untuk kamu untuk memberikan kebebasan untuk diri dia ya. Karena Kevin melihat diri dia itu sebenarnya mencintai kamu, hanya mencintai kamu, tapi ranahnya dia banyak sekali tekanan. Atau mungkin juga ini adalah energi kamu yang berzodiak Gemini. Selanjutnya di sini ada kartu The Fool ya. The Fool itu masuk ke energinya Aquarius. Kevin langsung to the point aja. Ada Aquarius hadir di sini. Antara kamu dengan dia ini juga masih sama, sepertinya elemen udara ini mengalami momen di mana kejenuhan itu melanda ya. Apakah dia mencintai kamu? Sebenarnya Kevin lihat di sini adalah dia bebas. Dia bebas melakukan apapun di sini. Mencintai seseorang, menemukan orang baru, bertemu dengan siapapun saja, dia bebas melakukan ini. Dan terkadang membuat kamu itu ngerasa bahwa sepertinya kamu ini menyimpan sesuatu di sini, tapi jawabannya enggak. Dia nggak ada cinta lain selain diri kamu. Dan Kevin melihat untuk energi kartu The Fool itu memang angkanya adalah 0 ya. Jadi nggak ada orang lain selain diri kamu. Dia hanya jenuh, dia hanya menginginkan sebuah kebebasan. Bahkan ada yang menginginkan putus dengan kamu atau mungkin juga break sejenak dengan kamu. Ini rawan sekali ya, dia itu bisa ngeghostingin kamu atau tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan untuk kalimat oracle dari kartu The Fool di sini adalah keadaan mendesak menjadi bodoh, terlalu naif akan sesuatu, bersifat menjerumuskan akan ego. Perlu adanya mawas diri dalam melangkah, jika perlu panggil bantuan. Antara diri kamu dengan dia, kalau misalkan hubungannya menjenuhkan dan lain sebagainya, kamu butuh bantuan. Kamu mungkin butuh saran atau mungkin juga kamu itu diskusi dengan keluarganya dia atau sahabatnya dia. Ini langkah baiknya seperti apa ya? Jangan sampai diri kamu itu putus sama dia itu nggak ada pengganggu tapi tiba-tiba putus. Jadi masalahnya itu ada di internal kalian ya. Apakah kamu terlalu mengikat dia yang berzodiak Aquarius atau tidak? Atau mungkin juga ini adalah zodiak kamu.
Aquarius ya. Selanjutnya ada kartu The Moon ya. The Moon ini kalian pasti sudah hafal ya siapakah dia untuk The Moon. The Moon itu masuk ke energinya Cancer. Antara diri kamu dengan dia, atau mungkin juga ini Cancer zodiaknya dia. Apakah dia hanya mencintai kamu saja? Jawabannya adalah perasaannya juga sama. Perasaannya dia itu tidak pernah menentu ya. Terkadang dia itu sering sekali chatting di tengah malam dengan seseorang di luar sana. Apakah dia itu hubungin seseorang? Sudah ada indikasi bahwa ada seseorang yang dihubungi di saat malam hari, dan kamu mungkin mencurigai kenapa dia bisa online di tengah malam ya. Karena energi kartu The Moon itu memang aktivitasnya ada di malam hari. Berkaitan dengan hubungan dia dengan seseorang, dia hubungannya itu paling banyak itu di malam hari ya, dari segi komunikasi. Dan Kevin melihat di sini memang ada sedikit pengganggu, di mana pengganggunya di sini ini bisa mempengaruhi hubungan kamu bersama dia ya. Tapi mudah-mudahan kamu bisa mengatasi ini semua. Dan untuk kalimat oracle dari kartu The Moon-nya di sini adalah, Kevin ambil dulu. Makhluk malam bermunculan melihat di balik kegelapan yang terkuat masuk menyelinap ke mimpimu. Logika tidak memiliki tempat di dunia yang diterangi sinar bulan. Oke, jadi dia memang ada sesuatu hal yang berkaitan dari menyelinap ke dalam ranah percintaan kamu dengan dia. Jadi ada orang lain yang dia cintai selain kamu ya. Selanjutnya di sini ada kartu Seven of Shadow. Seven of Shadow di dalam pembacaan kartu Scary Tarot karyanya Kevin ya. Ini masuk ke elemen api. Nah, ini ada di zodiaknya Leo. Leo hadir di pembacaan Kevin ya, antara diri kamu dengan dia. Ini diam-diam ada yang muji-muji dia loh. Ada orang lain di luar sana yang mencoba memuji-muji dia, dan bahkan followernya dia. Ada yang cari perhatian sama dia. Atau mungkin juga ranahnya adalah orang yang kamu sukai atau orang yang sedang kamu pikirkan di sini. Dia adalah selebgram, dia adalah orang yang berpengaruh, atau mungkin juga dia memiliki karisma yang cukup luar biasa ya. Karena Kevin melihat di sana justru orang lain yang mencintai dia. Dia itu sepertinya fine-fine aja sih. Dia fine-fine aja, tapi orang lain mencintai dia. Karena untuk energinya saat ini, auranya dia tuh lagi bersinar banget ya. Tapi jangan sampai membuat dia GR. Kalau dia membuat dia GR, nanti lama-lama dia itu blesek sendiri ya. Oke, untuk kalimat oracle dari kartu Seven of Shadow-nya di sini adalah, untuk kalimat oracle-nya, mempertahankan pembenaran tak luput dari serangan. Hanya keberanian dan ketegaran kuncinya. Ya. Dia memang tegar, dia memang mungkin selalu membenarkan diri dia bahwa aku nggak ada hubungan apapun dengan dia. Dia hanya mengikutin aku saja. Di sini memang iya. Kenyataannya memang orang di luar sana itu hanya mencintai dia, tapi ranah dirinya dia itu nggak ada ketertarikan. Justru orang lain yang mencintai dia, tapi dia tidak. Ini untuk dia yang berzodiak Leo. Oke, selanjutnya di sini ada kartu The Carrot tentang sebuah perjalanan ya. The Carrot ini juga masih sama, ada energinya Cancer, tapi Cancernya di sini memang berkaitan dari sebuah perjalanan ya. Berarti dia ada sebuah orang yang mencoba untuk mendekati dia, terutama dari perjalanan hidupnya. Mungkin berkaitan dari momen-momen dia ngejalin komunikasi tengah malam sama dia, atau mungkin juga di saat dia mungkin lagi jalan kemana, ini bisa ketemu bersama dia loh, atau mungkin juga bahkan diantar jemput bareng. Ini ada indikasi ke situ. Berarti memang ada ketertarikan diri dia kepada orang lain di luar sana, yang notabene memang ada ranah cinta di sini ya. Jadi kamu bukan orang yang nomor satu di sini. Untuk dia yang berzodiak Cancer, adalah kalimat oracle-nya adalah menjalani dua sisi. Nah, ini kalimatnya sudah jelas ya. Menjalani dua sisi. Berarti ada sisi lain selain diri dia. Untuk dia yang berzodiak Cancer, kenekatan hanya modal utama memenuhi ambisi. Ego dan amarah menjadi satu. Menyelesaikan misi tanpa memikirkan akibat. Perlu rencana matang agar tidak salah arah. Berpikir dengan kepala dingin. Orang ini memang tidak berpikir secara kepala dingin ya, sehingga dia itu bisa diam-diam menyembunyikan hubungan bersama orang lain. Karena kata kunci dari kalimat oracle-nya adalah menjalani dua sisi. Artinya menjalani hubungan dengan seseorang di luar sana ya. Jadi kamu bukan orang yang dicintai hanya untuk kamu saja ya. Selanjutnya ada kartu Ten of Sing ya. Ini adalah elemen air. Elemen air ini masuk ke energinya Pisces. Tapi Pisces paling terkuat itu Pisces dekan akhir, yaitu Maret tanggal 11 sampai dengan Maret 20. Tapi nggak dipungkiri semua Pisces juga masuk ke sini, karena Kevin melihat bahwa hubungan kamu dengan dia ini memang hubungan yang cukup romantis ya, atau mungkin juga kamu sudah berkeluarga dengan dia, atau mungkin juga kamu dengan dia itu memiliki sebuah koneksi yang cukup bagus ya, sehingga hal-hal yang berkaitan dari kemungkinan apakah dia mencintai orang lain atau tidak, ini dia itu orangnya terlalu baik ya, terlalu baik kepada siapapun, sehingga orang tuh mudah sekali mencintai dia. Orang ini memang
bisa dibilang dia tuh sayang anak kecil ya, karena di sini ada simbol anak kecil juga. Dia tuh memang sayang anak kecil, dia tuh tipe kalau orang yang suka dengan hal-hal yang berbau anak ya. Jadi cintanya dia tuh memang cukup luas di sini. Ini bisa mengindikasi orang lain justru mencintai dia di sini. Lalu bagaimana dengan dia? Apakah dia mencintai orang tersebut? Jawabannya sepertinya ada sebuah keraguan ya. Dia belum bisa mencintai dia atau orang lain di sini karena dia menganggap orang lain adalah keluarga untuk diriku. Kalau misalkan dia bisa memberikan effort baik untuk diri dia ya. Dan untuk kalimat oracle-nya dari kartu Ten of Sing di sini adalah pencapaian keinginan hatimu, kebahagiaan abadi, akhir dari kesepian dan kesedihan. Nah, diri dia kenapa terkadang bisa ramah kepada orang lain, karena dia itu pengen menciptakan sebuah kebahagiaan ke banyak orang ya. Dia mungkin hanya merasakan kesepian, dia tuh butuh sekali orang yang bisa menghibur diri dia. Atau mungkin juga kamu itu kurang menghibur dia, sehingga dia itu mencari sebuah pelarian dengan cara menghubungin orang lain, atau mungkin juga terkoneksi dengan orang lain di sini karena ranahnya dia itu sangat cinta anak-anak ya. Atau mungkin juga kamu dengan dia itu belum memiliki sebuah momongan, makanya dia itu lagi berusaha untuk deketin anak kecil biar dapat anak di sini. Ada ranah ke situ untuk kalian yang hubungannya menikah ya. Tapi kalau aku udah punya anak bagaimana Kevin? Nah, berarti dia itu tipe kalau orang yang suka cinta anak kecil, tapi untuk ranah apakah dia mencintaimu saja atau tidak, jawabannya dia hanya mencintai kamu, tapi diri dia dicintai banyak orang, terutama oleh ibu-ibu. Oke. Selanjutnya ada kartu The Magician. Nah, kalau berkaitan dari kartu The Magician ini jawabannya adalah tidak ya. Karena orang yang sedang kamu pikirkan ini adalah tipikal orang yang manipulatif, tipikal orang yang pintar banget ngomong, les dan lain sebagainya, sehingga membuat orang itu kalau deketin dia itu akhirnya menyerah sendiri ya. Hanya kamu saja yang tahu bagaimana tabiatnya dia, bagaimana perilakunya dia di sini. Dan ini mungkin hubungannya adalah sedikit mencengkelkan ya, tapi bagi kamu adalah dia adalah cintaku di sini ya. Karena Kevin melihat bahwa dia tidak mencintai orang lain dan masalahnya itu paling banyak itu dari internalnya ya, terutama dari dirinya dia sendiri. Untuk kalimat oracle-nya adalah tak sadar akan kemampuan seseorang manifestor, namun manipulatif. Tak bisa tinggal diam, sadari potensi diri jika masih bernyawa. Nah, orang ini memang manipulatif. Siapakah dia? Dia adalah orang yang berzodiak Gemini. Gemini muncul di sini ya. Tapi untuk Gemini kartu Ten of Scary itu paling kuat adalah Gemini dekan akhir ya, atau Gemini tanggal Juni tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 untuk ini. Dan untuk kartu The Magician ini adalah full Gemini. Oke. Selanjutnya untuk kartu terakhir di sini ada kartu Four of Spooky. Oke, Four of Spooky ini elemen tanah ya, atau elemen bumi, dan Kevin melihat indikasi paling kuat adalah ranahnya ke Capricorn. Capricorn dia masih mencintai kamu, kalau dia masih stay pada diri kamu, dan bahkan dia tuh lagi bucin banget sama kamu. Pengennya itu kamu tuh dirangkul terus ya, dan dia ada indikasi bahwa kecemburuannya dia itu luar biasa. Kalau misalnya kamu melakukan kesalahan di sini, bisa saja kamu itu dimaki-maki habis-habisan oleh dia. Kamu nggak bisa kemanapun, bahkan handphone kamu akan disita oleh dia. Ranahnya apakah dia hanya mencintai kamu saja? Jawabannya iya, dia hanya mencintai kamu saja, karena Kevin melihat di sini ada energi kemelekatan ya antara diri kamu dengan dia, sehingga untuk diri dia itu untuk berkhianat itu sedikit ya, kemungkinannya itu hanya sekitar 40% saja dia berkhianat kepada diri kamu. Kalau misalnya ranahnya kamu ini memiliki kemelekatan yang sama kepada diri dia ya. Dan untuk kalimat oracle untuk kartu Four of Spooky, yaitu energinya Capricorn, adalah kemelekatan yang membutakan, melepaskan akan meringankan. Jaga yang baik, buang yang toksik. Sering merasa tak aman, bernegosiasilah dengan jiwa yang tertinggi. Diri kamu dengan dia memang memiliki sebuah kemelekatan ya para sahabat kebahagiaan. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa bahwa aku tuh terlalu lengket sama dia, dia juga terlalu lengket sama aku, tapi nggak masalah. Itu adalah bentuk cinta dia. Artinya dia tidak lagi mencintai orang lain selain kamu di sini. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita di tema intermezzo kali ini berkaitan dari energy update. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading dengan Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya. Oke, mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.